pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ya, kalau semuanya sehat, marilah kita mulai belajar. Ingat anak-anak ya, kita sekarang belajar dari jauh, belajar dari rumah. Tapi anak-anak tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan massa. Nah, sebelum saya lanjutkan anak ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama anak-anak ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selesai anak-anak. Baiklah. Selanjutnya anak-anak ya, sebelum Bapak Usman melanjutkan ke materi, anak-anak, Bapak mengharap ada dua harapan dari Bapak setelah melihat video ini. Saya harapkan yang pertama, anak-anak harus tahu jenis-jenis makhluk hidup, hewan, binatang yang perlu dilestarikan. Yang kedua anak-anak harus tahu negara-negara anggota Asia, dan semua itu anak-anak juga harus tahu kondisi geografisnya. Itu tujuannya anak-anak pelajaran hari ini ada dua ya. Yang pertama, anak-anak bisa mengetahui mengenal makhluk hidup yang perlu dilestarikan. Yang kedua, anak-anak harus tahu anggota negara-negara Asia serta tahu kondisi-kondisi geografisnya. Baiklah anak-anak, setelah ini anak saya lanjutkan masuk materi. Materi yang pertama anak-anak yaitu tentang hewan. Inilah jenis-jenis hewan langka anak-anak yang perlu anak-anak ketahui dan perlu anak-anak lestarikan. Sebelumnya anak-anak harus tahu mengapa hewan itu kok sekarang sampai langka. Yang kedua anak-anak harus tahu bagaimana cara anak-anak untuk menjaga kelestarian hewan itu. Baiklah anak-anak, saya beri contoh salah satu hewan yang perlu dilestarikan. Nah, ini anak hewan yang pertama yaitu gajah Sumatera. Anak-anak kenal kan? Tahu kan yang namanya gajah? Iya, di kebun binatang ada. Gajah Sumatera merupakan salah satu hewan langka yang ada di Indonesia karena anak-anak populasinya semakin sedikit. Ada juga anak-anak, ini gambar berikutnya ini ya, hewan berikutnya adalah anoa. Anoa ini anak-anak ya, tampilannya mirip kambing, hanya saja lebih eksotis dan lebih runcing tanduknya. Anoa masih bisa kita jumpai di wilayah Sulawesi anak-anak, tapi statusnya sebagai hewan yang dilindungi. Nah, selanjutnya anak-anak, ini gambar selanjutnya yaitu badak bercula satu. Ini di kebun binatang juga ada anak-anak. Nah, badak bercula satu anak-anak ya, kendati telah dilakukan upaya konservasi yang cukup masif di ujung kulon sana, populasi badak terus menurun dan mengkhawatirkan dengan jumlah puluhan ekor saja. Nah, memprihatinkan, sangat memprihatinkan anak-anak ya. Saat ini ada dua jenis badak yang tengah diberi perhatian lebih anak-anak, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Nah, ada lagi anak-anak ini ya, coba lihat gambar berikutnya yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini anak-anak populasinya sangat memprihatinkan sekali. Sekarang sudah sangat kritis.
sudah mencapai angka 500 ekor saja. Nah, anak-anak ya, selanjutnya ini hewan selanjutnya yaitu komodo. Nah, komodo ini anak-anak ya merupakan ya menjadi kadal terbesar di dunia dengan panjang mencapai 3 meter dan beratnya 70 kilogram. Nah, komodo berhasil mengangkat nama daerahnya anak-anak. Komodo berasal dari daerah Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya tubuhnya yang besar, racun dan lidahnya bercabang yang memiliki juga membuat komodo tampak garang dan berbahaya. Nah, selanjutnya juga ini anak-anak. Ini di kebun binatang juga ada orang utan. Nah, anak-anak sudah tahu ya? Ya, biasanya anak-anak kalau ke kebun binatang yang dicari pertama pasti orang utan. Nah, primata dengan rambut tubuh yang panjang ini dan bisa mencapai usia betul 30 tahun anak-anak. 30 tahun. Ini merupakan hewan endemik Sumatera dan Kalimantan di Indonesia yang cukup populer anak-anak ya. Konservasi orang utan menjadi perhatian banyak kalangan dari dalam dan luar. Nah, selain itu anak-anak sebenarnya masih banyak hewan-hewan yang langka. Tapi setelah Bapak jelaskan tadi ya, yang pertama saya ulang, gajah, anoa, badak bercula 1, harimau, komodo, dan orang utan. Di negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, inilah anak-anak ya, kita sekarang masuk ke negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang luas perairannya lebih luas dibandingkan dengan luas datarannya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya ada yang berbentuk republik dan kerajaan. Anak-anak hebat, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fakta kondisi politik negara-negara di ASEAN. Nah, anak-anak coba perhatikan bendera ini. Bendera negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas di Asia Tenggara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang dikepalai oleh seorang presiden dan beribu kota di Jakarta. Yang kedua, bendera negara Singapura. Singapura merupakan wilayah terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya sedikit, namun Singapura merupakan negara yang sangat maju. Bentuk pemerintahannya republik dengan dikepalai oleh seorang perdana menteri dan beribu kota di Singapura. Yang ketiga, bendera Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan beribu kota di Kuala Lumpur. Bendera yang keempat adalah bendera negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara dengan wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratan. Bentuk negaranya adalah republik yang dikepalai oleh presiden dan beribu kota di Manila. Bendera negara yang kelima adalah bendera Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Pusat ibu kota negaranya adalah Bangkok. Bendera negara yang keenam adalah bendera Kamboja.
Kamboja merupakan negara kerajaan yang merupakan peninggalan Kekaisaran Khmer. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri yang beribu kota di Phnom Penh. Bendera yang ketujuh yaitu bendera Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Bendera yang ke-8 yaitu bendera Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngoan yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Yang ke-9 yaitu bendera negara Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Yoon In menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat ini, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Bendera yang ke-10 yaitu bendera Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, anak-anak hebat, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan tentang hewan-hewan yang dilindungi dan kondisi politik di negara ASEAN. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang anak-anak, ambil buku tulis kalian untuk mencatat soal latihan yang akan Ibu berikan. Ayo, Ibu tunggu ya. Sudah siap catatannya? Nah, sekarang silakan mencatat soal-soal yang akan Ibu berikan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Anak-anak bisa belajar dengan bapak, ibu, atau saudara di rumah. Dan tugasnya bisa dikumpulkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Oke anak-anak hebat, silakan mengerjakan dan selamat belajar. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari bapak dan ibu guru mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga anak-anak pembelajaran tadi bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak, tidak kurang-kurangnya Ibu menganjurkan dalam masa pandemi ini selalu rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia hebat.